Hadir Bu. Abza hadir. Resti hadir. Putri hadir. Novita hadir. Ulfa hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Siapa yang sudah mengetahui tentang teks deskripsi itu apa? Putri. Saya Bu. Coba Mas ada. Menurut saya deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek, benda, atau seseorang secara jelas dan rinci. Betul. Teks deskripsi adalah secara intinya sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Adam, yaitu teks yang dimana ide utamanya itu merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat maupun peristiwa secara rinci ya. Jadi pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Jadi kalian bisa membuat teks deskripsi ini untuk gambaran objek, tempat, atau peristiwa. Seperti contoh kalian mendeskripsikan mengenai kota Magelang. Jadi kalian bisa menceritakan dengan secara rinci di mana letak kota Magelang, kemudian wisata apa saja yang berada di kota Magelang, kemudian ciri khas apa yang ada di kota Magelang, kalian bisa ceritakan secara rinci dan itu termasuk teks deskripsi. Kemudian teks deskripsi juga ada beberapa jenis, yaitu ada subjektif, spasial, kemudian objektif dan imajinatif. Untuk yang pertama, teks deskripsi subjektif ini merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Jadi teks subjektif ini bisa cenderung seperti opini maupun pendapat dari penulisnya tersebut. Jadi deskripsi subjektif ini bisa gambaran dari atau pesan dari opini penulis. Kemudian yang kedua ada deskripsi spasial. Spasial ini adalah teks deskriptif yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Jadi deskripsi spasial ini hanya bisa menceritakan tentang tempat, ruangan, atau suatu benda, bukan tentang peristiwa maupun orang seperti itu ya. Kemudian deskripsi objektif. Deskripsi objektif ini adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuatu dengan keadaan sebenar-benarnya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada seembel-embel dari opini penulis. Jadi deskripsi objektif ini merupakan teks deskripsi yang menjelaskan secara fakta tanpa adanya opini dari penulis. Jadi penulis itu menceritakan sesuai kebenaran dan fakta yang ada dalam teks tersebut. Kemudian ada deskripsi imajinatif. Teks deskripsi imajinatif ini merupakan teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Jadi seperti adanya imajinatif ini seperti teks deskripsi yang mengisi tentang suatu gambaran atau imajinasi teman-teman atau penulis untuk bisa dijadikan teks deskriptif. Oke, selain ada jenis-jenis dari teks deskripsi ini, teman-teman juga harus mengetahui bahwa terdapat struktur teks deskripsi yang dimana penting dalam isi dari teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Kalian harus membuat judulnya terlebih dahulu untuk teks yang kalian buat. Kalau tidak ada judul, pembaca tidak akan tahu tentang teks yang kalian ceritakan. Kemudian dalam pembuatan judul ini kalian harus bisa membuat secara singkat. Jadi tidak satu kalimat seperti itu. Kalau satu kalimat itu bukan judul namanya ya. Jadi kalian bisa membuat secara singkat, menarik, juga provokatif atau relevan dengan cerita yang atau teks yang kalian buat seperti itu. Kemudian ada identifikasi. Penentuan identifikasi ini
identitas dari teks yang kalian buat. Seperti kalian misalnya membuat tentang tempat, kemudian atau orang, itu kalian harus cantumkan identitasnya. Seperti misalnya kita menceritakan tentang Putri. Putri ini adalah seorang wanita, kemudian dia berumur 14 tahun dan tinggal di kota Magelang, seperti itu ya. Kalian harus menceritakan secara rinci dengan identitasnya. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi ini adalah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok sesuai kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jadi untuk klasifikasi ini adalah pengelompokan kriteria tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembaca supaya mudah untuk mengelompokkan bahwa misalnya kita sedang menceritakan tentang orang atau tempat atau peristiwa gitu. Jadi kalian bisa mengelompokkan dengan adanya klasifikasi seperti misalnya kita sedang berada di pegunungan dengan penuh Yang ketiga adalah klasifikasi. Klasifikasi itu adalah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai dengan kaidah. Jadi kalian harus mengelompokkan cerita kalian atau teks kalian itu sesuai dengan kaidahnya. Seperti kalian menceritakan tentang orang maupun peristiwa ataupun tempat seperti itu. Lalu yang keempat ada deskripsi. Deskripsi ini yaitu berisi gambaran atau penjelasan tentang objek dengan jelas gitu. Jadi kalian harus menceritakan teks kalian itu secara rinci gitu ya. Yang ada kalian bahas di teks kalian sebut itu secara jelas dan rinci. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini kalian bisa masukkan ataupun tidak, itu kalian boleh, karena kesimpulan ini merupakan ringkasan dari teks yang kalian buat. Kemudian kalian ringkas untuk memperjelas atau bisa menegaskan lagi pada hal yang dianggap penting seperti itu. Kemudian struktur dalam tes deskripsi tentunya juga menggunakan kebahasaan, kaidah kebahasaan yang ada dalam tes deskripsi. Pertama, yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas. Jadi kalian harus menggunakan majas dengan baik dan benar supaya konkret atau jelas dalam pembaca itu membaca teks yang kalian buat. Kemudian ada dua, kalian menggunakan kalimat yang rinci. Menggunakan kalimat yang rinci itu kalian lengkap itu membuatnya. Kalimat yang kalian buat lengkap, tidak hanya setengah-setengah atau membuat seperti Putri ada di kota Magelang, terus Novita berada di Magelang, kayak gitu. Kalian harus membuat kalimatnya secara rinci. Seperti Putri berasal dari kota Magelang, dia berada di desa bla 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 bla, seperti itu. Karena deskripsi itu teks yang dibuat secara rinci dan memperjelas pembaca untuk mengetahui informasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, dan menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar, dan merasakan hal yang sedang dideskripsikan. Kalau kalian bisa, itu tuh membuat dengan bahasa yang bisa membuat pembaca seperti merasakan atau bisa atau mendengar itu seolah-olah dia merasakan apa yang kalian ceritakan. Seperti di kota Magelang itu sejuk, cerah, dan tanpa polusi udara. Jadi kalian membuat teks kalimat tersebut itu seolah-olah pembaca sedang merasakan atau melihat atau mendengar hal yang sedang
dideskripsikan oleh kalian. Kemudian yang keempat ada menggunakan kata ganti orang. Kata ganti ada 1, ada 2, ada 3, ada seterusnya. Yaitu kalian harus menggunakan kata ganti orang untuk memperjelas atau mempermudah pembaca untuk memahami teks tersebut, kayak gitu ya. Kemudian contohnya nih, ini adalah contoh tes deskripsi yang dimana dibuat dengan rinci. Seperti Positano adalah sebuah desa dan komuni di pantai Amalfi di Campania, Italia. Dia berada di pantai Amalfi di Campania, Italia. Kemudian berkat posisinya, kita memiliki iklim yang sangat sejuk. Dia menceritakan tentang iklim yang berada di Italia, Campania, Italia tersebut. Sejuk bertipe Mediterania. Kemudian musim dingin di Positano juga sangat rinci ya. Jadi juga menjelaskan suhu minimum yang hampir pernah turun di bawah 6 derajat Celcius. Kemudian dia juga memiliki musim panas panjang, hangat dan cerah, tetapi sering disegarkan oleh angin laut. Jadi ini adalah salah satu contoh tes deskripsi yang jelas dan sangat rinci. Kemudian, apa kalian sudah paham tentang tes deskripsi ini? Sudah. Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan latihan. Apa sampai sini kalian sudah paham tentang tes deskripsi? Sudah. Kalau sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak, Ibu akan memberikan latihan soal ya. Siapkan alat tulis kalian. Baik, kalau begitu Ibu berikan tugas. Ibu berikan tugas ini Ibu ganti secara berkelompok saja ya. Jangan mengerjakan dengan sebangku. Ya, ini adalah tugas kalian. Nanti jika yang sudah bisa maju ke depan. Waktu Ibu berikan 5 menit saja. Baik, apakah sudah selesai? Sudah? Saya ingin maju terlebih dahulu. Saya Bu. Baik, silakan sebangku maju ke depan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Putri. Saya Nafita. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Soal yang pertama yaitu tema utama mengenai keindahan taman kota di Surabaya. Yang kedua yaitu 3 jenis bunga, yaitu ada mawar merah, ungu, dan melati putih. Selanjutnya yang nomor 3 itu elemen yang membuat damai dan nyaman itu pohon-pohon indah, burung kecil yang bernyanyi dan kolam dengan air mawar. Kemudian soal yang keempat, alasan warga sering mengunjungi taman itu untuk menikmati udara segar dan indahnya alam. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya, ada yang mau maju lagi? Ada yang berani tidak? Baik, benar ya jawabannya dari Putri dan Novita, yaitu tema yang bisa diambil dari teks tersebut adalah keindahan taman kota di Surabaya, karena dia menjelaskan teks ini karena menjelaskan tentang taman seperti ya, bagiannya bunga, kemudian udara yang sejuk seperti itu. Baik, berarti yang nomor 2 itu 3 jenis bunga yang disebutkan dalam teks ada apa saja anak-anak? Mawar merah, ungu, dan melati putih.
semuanya, Ibu nanti akan share sebuah teks di grup yang sudah kita buat di grup kelas ya. Nah, karena kalian sudah paham tentang teks deskripsi ini, Ibu minta sebutkan jenis-jenis tes deskripsi